Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Khalifah dengan NIM 24070260048 dari kelas Gizi 2B. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai anatomi fisiologi manusia, yaitu tulang bawah. Tulang bawah dalam anatomi manusia merujuk pada kumpulan tulang yang menyusun anggota gerak bawah atau ekstremitas bawah. Bagian ini sangat penting karena berfungsi sebagai penopang utama pada tubuh, memungkinkan manusia untuk berdiri tegak, berjalan, berlari, melompat, dan melakukan berbagai aktivitas gerak lainnya. Tulang bawah terdiri dari tulang panggul atau pelvis, tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, dan pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau metarsal, dan tulang jari kaki atau palang. Tulang panggul atau pelvis. Tulang panggul adalah tulang besar yang menghubungkan tulang belakang dengan tungkai bawah yang menyusun bagian dasar batang tubuh. Strukturnya ada 3 bagian. Yang pertama ada ilium, yaitu yang bagian atas dan lebar. Yang kedua ada isium, bagian bawah sampai belakang yang berfungsi sebagai tempat duduk. Dan pubis, bagian bawah sampai depan yang menyatu di simfisis pubis. Fungsinya yaitu yang pertama menopang berat tubuh saat berdiri dan duduk, melindungi organ dalam seperti rahim, kandung kemih, dan rektum, dan menjadi tempat perlekatan otot perut, panggul, dan paha. Gambarnya bisa dilihat di slide PPT, yang bagian atas yang berwarna kuning itu ilium, yang berwarna ungu itu isium, dan yang berwarna hijau adalah pubis. Bagian selanjutnya ada tulang paha atau femur. Femur adalah tulang terpanjang dan terkuat di tubuh manusia yang menghubungkan panggul dengan lutut. Strukturnya ada kepala femur yang berbentuk bulat yang masuk ke soket panggul. Ada leher femur menyambungkan kepala dengan badan. Yang ketiga ada badan femur, bagian panjang utama. Dan yang terakhir ada kondilus medial dan lateral, bagian bawah yang membentuk sendi dengan lutut. Fungsinya menopang berat tubuh saat berdiri dan berjalan, memungkinkan gerak seperti berjalan, berlari, dan melompat, dan tempat perlekatan otot besar seperti otot paha dan bokong. Selanjutnya ada tempurung lutut atau patella. Patella adalah tulang kecil berbentuk segitiga yang berada di depan sendi lutut. Strukturnya yaitu tulang sesamoid terbesar dalam tubuh, tertanam di dalam tendon otot paha atau quadriceps femoris. Fungsinya melindungi sendi lutut dari benturan, membantu gerakan meluruskan kaki dengan meningkatkan efisiensi tendon paha, dan memberi stabilitas tambahan pada sendi lutut. Tulang kering atau tibia. Tibia adalah tulang besar di tungkai bawah yang menopang sebagian besar berat tubuh. Strukturnya terdiri dari plat atas yang berartikulasi dengan femur, badan tibia, bagian panjang di tengah, malleolus medial atau tonjolan di sisi dalam pergelangan kaki. Fungsinya untuk menopang berat tubuh dari lutut ke kaki, membentuk sendi lutut dan pergelangan kaki, dan menjadi tempat melekatnya otot-otot kaki. Tulang betis atau fibula. Fibula adalah tulang panjang dan tipis yang berada di samping luar tibia. Strukturnya tidak terlibat langsung dalam menahan berat, berakhir di bagian bawah dengan tonjolan malleolus lateral di sisi luar pergelangan kaki. Fungsinya memberi kestabilan pada pergelangan kaki, tempat perlekatan otot kaki dan betis, dan menjaga keseimbangan tubuh saat berjalan atau berdiri. Tulang pergelangan kaki atau tarsal. Tarsal adalah kumpulan 7 tulang pendek yang menyusun pergelangan kaki. Strukturnya, tulang-tulang penting dalam kelompok ini yaitu yang pertama ada talus, yang menyambung dengan tibia dan fibula, calcaneus atau tulang tumit, navicular cuboid, dan 3 tulang cuneiform. Gambarnya bisa dilihat di PPT ya. Terus untuk fungsinya itu menyusun sendi pergelangan kaki, menahan dan menyebarkan beban tubuh ke kaki, dan memungkinkan gerakan ke kaki ke atas, bawah, dan samping. Tulang telapak kaki atau metarsal. Metarsal adalah 5 tulang panjang yang menyusun bagian tengah kaki. Strukturnya, tiap metarsal menghubungkan tarsal di belakang dan falang di depan. Fungsinya menopang lengkungan kaki, membantu penyeimbangan dan distribusi beban saat berdiri dan berjalan. Selanjutnya, bagian terakhir dari tulang bawah yaitu tulang jari kaki atau falang.
Falang adalah tulang-tulang kecil yang membentuk jari-jari kaki mirip seperti falang di tangan. Strukturnya, setiap jari kaki itu terdiri dari 3 falang, yaitu bagian proksimal, tengah, dan distal. Kecuali ibu jari, kaki hanya 2, yaitu yang terdiri dari proksimal dan distal. Fungsinya membantu menjaga keseimbangan saat berjalan, berperan dalam dorongan kaki saat melangkah, dan menopang berat saat berdiri di ujung kaki. Selanjutnya ada gangguan dan cedera umum. Yang pertama ada fraktur atau patah tulang. Fraktur adalah cedera umum akibat trauma atau tekanan berlebih pada tulang bawah. Fraktur sering terjadi pada femur, tibia, fibula, dan panggul. Fraktur panggul itu sering terjadi pada lansia karena jatuh. Kalau fraktur femur bisa sangat serius, terutama pada bagian leher femur. Kalau fraktur tibia dan fibula itu umum terjadi akibat kecelakaan atau aktivitas olahraga. Yang kedua ada osteoartritis, merupakan peradangan sendi yang menyebabkan kerusakan pada tulang rawan. Umumnya terjadi di sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki yang menyebabkan nyeri, kaku, dan penurunan mobilitas. Yang ketiga ada osteoporosis, yaitu kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah, sering mempengaruhi tulang panggul dan vertebra. Fraktur akibat osteoporosis seringkali terjadi meski tanpa trauma berat. Yang keempat ada dislokasi, terjadi ketika tulang keluar dari posisi normalnya pada sendi. Salah satu yang paling umum adalah dislokasi pada sendi panggul akibat trauma hebat seperti kecelakaan kendaraan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.